Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Kita jumpa lagi sama Mbak Nasir. Di sini kita akan membicarakan ini perihal yang isu-isu sekarang, Mbak. Jadi yang lagi booming itu kita bahas sekarang. Nah, ini kita menunggu tanggapan dari Mbak Nasir terkait seperti ini, Mbak. Jadi kita butuh pesan atau komentarnya Mbak Nasir terhadap orang yang tidak percaya dengan ilmu spiritual. Khususnya pengasihan. Ini bisa dari orang yang tidak percaya, ini adalah bisa dari sudut pandang orang yang hanya belajar dari sudut agama saja. Maksudnya dia kalau belajar ya tentu pasti tahu, tapi mungkin dia belajarnya itu segi agama yang memahami secara sempit, padahal agama kan luas gitu, Mbak ya. Nah, atau orang yang mungkin bisa dikatakan agak liberal atau pragmatis mungkin ya, menganggap zaman sekarang masih ada begituan, buat apa sih hidup, realistis saja kali. Kayak gitu mungkin ya, Mbak. Ini kalau semisal menurut Mbak Nasir tanggapannya gimana terhadap orang yang suka nyinyir terhadap yang maksudnya tidak percaya dengan pengasihan gitu. Oke. Ya, kalau saya pribadi sih ya terserah mereka saja kalau tentang maksudnya seperti nyinyiran atau tentang hanya sekedar sudut pandang mereka. Masa bodoh lah kalau saya pribadi. Yang terpenting itu kalau kita mau menjadi orang yang tidak mudah menilai dengan tanda kutip negatif terhadap sesuatu, maka kita harus memperluas wawasan kita secara individu tentunya, ya kan? Kalau terkait ini adalah tentang masalah pengasihan, maka dia harus masuk lebih dalam tentang kebudayaan, tentang adat Jawa tentunya ya, khususnya adat Jawa. Karena saya pribadi pengasihan itu warisan leluhur kan, seperti itu. Jadi tidak terus kemudian disangkut pautkan dengan entah itu agama, entah itu keyakinan yang lainnya. Oke, kalau semisal orang yang mungkin nih Mbak bicara dari sudut agama tadi yang tidak percaya dengan pengasihan, bisa jadi sekarang kan lagi viral yang namanya orang itu lebih suka mengkomersil agama ya. Apa-apa kalau kita bawa agama itu bakalan cepet laris gitu kan bahasanya, akan cepet dilirik orang gitu. Kalau mengetahui hal itu nggak ada ya Mbah di ranahnya layanan pengasihannya Mbak Nasir ini? Ya, saya meniadakan karena ya saya sangat tidak cocok dengan hal itu. Saya tidak menyetujui itu. Jangan sampailah kita memasukkan sesuatu pada ranah yang tidak sesuai, tidak tempatnya. Nah itu kan nanti tetap banyak hal yang tidak sesuai dan menyalahi aturan kode etik. Nah itu yang harus digarisbawahi. Oke. Saya tertarik di perkataannya Mbak Nasir tentang budaya tadi ya, karena ini memang berangkatnya pengasihan kan dari nenek moyang, kita melestarikan warisan beliau-beliau. Nah ini kalau misal kita berbicara situ, pengasihan ini gimana sih Mbak awalnya hingga kita itu perlu melestarikan warisan nenek moyang? Sebetulnya budaya yang mana ini adalah pengasihan itu tentunya tidak jauh beda dengan orang sekarang ketika mempunyai suatu hajat tertentu khusus dan mempunyai suatu keyakinan yang tinggi kepada Tuhannya dengan cara-cara agama tertentu dan dengan keilmuannya yang dalam tentang keagamaan dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, cara atau semacam doa-doa yang dilantunkan untuk mendatangkan suatu hajat. Nah itulah yang namanya pengasihan. Oke. Gitu. Nah
karena zaman dahulu bahkan sebelum Islam masuk, Jawa termasuk khususnya Jawa itu sudah mempunyai cara tertentu, cara tersendiri untuk bisa sampai kepada munajatnya itu terkabul. Jadi kalau dari keluarga saya itu bilang, kalau nenek moyang itu kejawen, semacam kejawen, dan sebelum kejawen juga ada. Sebenarnya sama, cuman kalau sekarang syariat Islam Islam yang ada sekarang itu kan sangat terstruktur dan ada rumus-rumusnya, ada tata caranya. Nah, karena dulu agama ini hanya sekedar dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, maka sampainya kepada orang-orang awam itu ya tidak sepenuhnya. Gitu. Jadi ajaran-ajaran seperti pengasihan, seperti yang lainnya, mahabbah atau apa ya semacam itu, sejenis itu zaman dahulu sudah ada. Gitu. Dan sampai sekarang begitu. Cuman kebanyakan kalau sampai sekarang itu kan sudah terkombin ya, adanya dengan kalau yang saya sangat ketara itu adanya sebuah mantra atau doa atau amalan itu penggabungan antara bahasa Jawa dan juga bahasa Arab. Nah, itu yang sangat ketara. Nah, itu kan pertanda bahwa orang yang mempunyai ilmu tinggi yang nggak sampai dahulu ya, maksudnya sudah masuk ke area ranah ke zaman sekarang ini, itu sudah mau memasukkan bahasa-bahasa Arab, terus kemudian tidak meninggalkan bahasa Jawa. Ya karena mungkin orang yang belajar agama secara sempit itu menganggap bahwa tradisi yang benar itu ya dari Arab, karena mungkin Al-Qur'annya kan isinya tradisi dari Arab. Kan dia nggak sadar bahwa tradisi kita itu di Indonesia gitu kan, Bang. Dan saya sangat yakin betul bahwa tradisi, entah itu adat, entah itu ajaran Islam yang ada di Indonesia itu tidak menyalahi aturan syariat agama Islam. Ini perlu dicatat buat teman-teman yang dengerin video ini. Sama sekali tidak mengganggu atau menjadi aturan itu salah, itu bukan. Kadang salah itu karena niat, gitu. Niat orang, terus dia merespon dalam makna mungkin tradisi itu melenceng dari yang sebenarnya, mungkin kayak gitu ya. Semacam itulah, karena kalau penilaian salah dari orang yang bukan pakarnya, nah itu kan sudah nggak fair gitu loh maksudnya. Ini tadi yang dari sudut pandang agama ya, Mbak. Mungkin kita bicarakan dari orang yang tidak percaya pengasihan, dari yang mungkin dia memiliki pemikiran yang liberal, mungkin agak pragmatis bahwa ini ngapain sih, kayak hidup itu ya realistis aja, nggak usah kesana ya yang belum pasti gitu. Kalau menanggapi hal itu gimana, Mbak Nasir? Ya kalau zaman sekarang sih banyak sekali sih orang yang sudah mempunyai pemikiran yang seperti itu, maksudnya terkontaminasi lah kalau menurut saya, karena itu kan cara berpikir ke orang luar, jadi teoritis. Dan orang yang seperti itu keyakinan kepada Tuhan itu belum mendalam, hanya sekedar kalau kita ngomong ya kulit-kulitnya saja, belum sampai ke dagingnya, tulangnya. Nah seperti itu. Dia nggak pernah bicara daging, yang dibahas tulang belum. Gitu. Jadi hanya penilaian itu dari yang dilihat saja, yang di luar-luar saja gitu ya. Jadi ya sebenarnya
perlu arahan orang-orang perlu yang seperti edukasi itu supaya nggak mudah terus kemudian mengklaim atau menilai. Ya, gitu. Oke, ini cukup menarik ya jawaban Mbak Nasir. Jadi Mbak Nasir itu tugasnya bukan membuat mereka agar percaya dengan ilmu pengasihan, namun kita lebih menelisik siapa orang yang mengatakan bahwa ilmu pengasihan, siapa orang yang tidak percaya dengan ilmu pengasihan. Kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang siapa, bukan langsung percaya. Oh iya, emang nggak bisa dipercaya itu ilmu pengasihan, itu nggak penting. Jangan langsung ini ya percaya. Kita perlu memfilter siapa yang mengatakan gitu ya. Oke, ada tambahan lagi Mbak terhadap merespon hal ini? Saya lebih lebih menyarankan kita itu perlu adanya tambahan wawasan dalam hal kebudayaan, kebudayaan dari masing-masing kultur kalau kita kan di Jawa kan seperti itu kan banyak sekali sih, ada yang Sunda, ada yang dari Kalimantan, kan berbeda daerah kan beda beda kultur, beda adat, beda keyakinan. Nah kita masing-masing kita itu harus menjunjung tinggi adat dan kebudayaan daerah-daerah masing-masing. Nanti tentunya kita akan menemukan perbandingan-perbandingan yang mana bisa membuat kita itu lebih luas dalam memahami tentang kebudayaan orang lain. Karena mungkin tambahin sedikit ya Mbak, karena mungkin logikanya ya orang Jawa itu kalau semisal nggak bisa menerima agama Islam, mungkin saat sekarang Islam nggak bakal di Indonesia gitu kan, memang toleransinya tinggi dan pasti ada hubungannya, ada benang merahnya lah gitu intinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu Mbak pembahasan kami. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk yang melihat video kami, dan semoga video Mbak Nasir semakin bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih untuk waktunya Mbak Nasir. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya.